Rasun, halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini di sini saya akan membahas materi mengenai kawasan pengelolaan pada mata kuliah teknologi pembelajaran. Nah, sebelumnya terdapat patah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, halo, perkenalkan, nama saya Aulia Ilmi Salimah dengan NPM 225030001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Nah, menurut pendapat teman-teman nih, kawasan pengelolaan itu apa sih? Nah, pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembaruan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program media tersebut menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga menimbulkan peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dalam kurikulum. Dengan semakin rumitnya praktek pengelolaan dalam bidang teknologi pembelajaran, teori pengelolaan umum mulai diterapkan dan diadaptasi. Nah, keberhasilan sistem pembelajaran jarak jauh bergantung pada pengelolaannya karena lokasi yang menyebar dengan lahirnya teknologi baru. Dimungkinkan tersedianya cara baru untuk mendapatkan informasi. Akibatnya, pengetahuan tentang pengelolaan informasi menjadi sangat potensial. Pengelolaan informasi membuka banyak kemungkinan untuk desain pembelajaran, khususnya dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran yang dirancang oleh sendiri. Nah, dalam kawasan pengelolaan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengelolaan proyek. Yang kedua, pengelolaan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Dan yang keempat, pengelolaan informasi. Nah, apa itu pengelolaan proyek ya? Nah, dalam pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan. Pengelolaan proyek berbeda dengan pengelolaan tradisional. Kenapa? Karena yang pertama, staf proyek yang mungkin baru, yaitu anggota tim untuk jangka pendek. Yang kedua, pengelolaan proyek biasanya tidak memiliki wewenang jangka panjang atas orang karena sifat tugas yang sementara. Lalu yang ketiga, karena pengelolaan proyek memiliki kendali dan fleksibilitas yang lebih luas dari yang biasanya terdapat pada organisasi garis dan staf. Para pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek yang lain. Peran pengelolaan proyek biasanya berhubungan dengan cara mengatasi ancaman proyek dan memberi saran perubahan internal. Nah, sedangkan pengelolaan sumber itu apa sih? Nah, pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencakup personil, keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini mencakup semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan pengembangan. Efektivitas, biaya, dan justifikasi belajar yang efektif merupakan dua karakteristik yang penting dari pengelolaan sumber. Nah, lalu pengelolaan sistem penyampaian itu yang seperti apa ya? Nah, dalam pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian, cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Nah, hal tersebut merupakan suatu gabungan antara medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam penyajian informasi pembelajaran. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras atau pelunak dan dukungan teknis terhadap penggunaan maupun operator. Pengelolaan juga memperhatikan permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer, instruktur, dan pelatih. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana dengan pengelolaan informasi?
Nah, dalam pengolahan informasi meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan, ataupun pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pentingnya pengolahan informasi terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. Nah, cukup sekian dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan memperhatikan. Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila pada saat saya menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.